Tetapi di hati kecil pemuda ini, ia sering berkata, betapa munafiknya aku ini. Sisi lain pemuda ini, yang karena memang dia adalah orang yang kaya, suka berpoya-poya, berpesta-pesta dengan temannya. Suatu saat setelah teman-temannya terlelap capek berpesta, pemuda ini sedang memegang gitar. Tiba-tiba dari situ terdengar suara, "Malik, belum waktunya kah kau benar-benar bertobat?" Mendengar suara itu, ada satu kisah menarik dari buku Legenda Para Sufi tentang pertobatan salah seorang wali sufi. Di Damaskus, seorang pemuda bernama Malik, ia sangat berkeinginan menjadi pengurus di sebuah masjid. Tentu ini bukan masjid biasa, ini masjid megah, mewah karena didirikan oleh para penguasa Damaskus ketika itu. Lagi pula, ia sendiri adalah seorang yang kaya raya, yang ia inginkan hanyalah pengakuan agar dia juga bisa dipandang sama seperti para pejabat di Damaskus. Untuk itu, setiap harinya, pemuda bernama Malik ini sholat di pojok masjid yang sama selama setahun penuh, dengan harapan para pejabat itu juga memperhatikannya dan bisa bergabung di circle mereka. Tetapi di hati kecil pemuda ini, ia sering berkata, betapa munafiknya aku ini. Sisi lain pemuda ini, yang karena memang dia adalah orang yang kaya, suka berpoya-poya, berpesta-pesta dengan temannya. Suatu saat setelah teman-temannya terlelap capek berpesta, pemuda ini sedang memegang gitar. Tiba-tiba dari situ terdengar suara, "Malik, belum waktunya kah kau benar-benar bertobat?" Mendengar suara itu, Malik lari terbirit-birit menuju ke masjid, langsung bertobat menunaikan sholat, berbeda dengan biasanya. Biasanya selama ini dia hanya sholat, hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain, tetapi malam itu dia benar-benar sungguh-sungguh sholat hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sampai bahkan keesokan harinya, setelah semua orang pulang, Malik tetap beribadah di situ, beribadah sunnah, dan betapa terkejutnya ia, karena saat ia juga ingin pulang, ia berbalik, dia melihat ada sekitar 20-an orang pejabat-pejabat yang ia kenal, duduk menunggu dia selesai sholat. "Ada apa?" kata Malik. Orang-orang itu lalu berkata, "Kami melihat masjid ini sudah mulai retak, dan kelihatannya perlu ada orang yang bisa terpercaya mengurusnya. Kami melihat kau adalah orang satu-satunya yang pantas mengurusi masjid ini." Mendengar ucapan itu, Malik langsung berseru, "Ya Allah, selama ini aku selalu beribadah kepadamu dengan harapan orang-orang melihatku, ibadah-ibadahku sama sekali tidak tulus kepadamu. Tetapi baru sekali saja aku menyerahkan jiwaku kepadamu, bersungguh-sungguh, tiba-tiba engkau kirimkan 20 orang ini untuk memintaku mengurus masjid." Malik menolak ajakan itu. Ia fokus mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan menjadi salah seorang sufi legenda dalam tradisi Islam. Inilah kisah pertobatan sosok Malik bin Dinar. Orang-orang yang bertobat seperti orang yang terlahir kembali. Ia menjadi suci sama seperti seorang bayi yang kembali ke fitrah. Dijelaskan dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang terlahir dari keadaan fitrah. Kata fitrah memiliki keunikan karena kata ini juga memiliki kedekatan dengan kata fatara yang berarti menciptakan.
Di dalam sholat misalnya, kita sering membaca Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Apa artinya kedekatan antara kata fitrah dan fatara ini? Bahwa rupanya kata fitrah bukan bermakna kesucian biasa. Fitrah juga adalah kesucian yang sejak awal penciptaan Dia sudah disucikan. Dengan kata lain, fitrah sebagai penyucian sejak awal Dia diciptakan bermakna sebagai kesucian primordial. Apa yang diharapkan dari kesucian primordial ini? Dari kesucian primordial ini diharapkan bahwa seorang bisa benar-benar lurus menjalankan agamanya, lurus menjalankan fitrahnya, sama seperti dalam Al-Quran dikatakan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, menurut fitrah Allah di mana Allah menciptakannya sesuai dengan fitrah itu. Dengan kita selesai berpuasa Ramadan selama sebulan penuh, yang kita harapkan adalah kita bisa benar-benar kembali sama seperti seorang bayi yang baru lahir. Kita sama seperti orang yang benar-benar baru bertaubat yang diterima oleh Allah, sehingga kita bisa kembali dalam kondisi fitrah, sehingga kita bisa beribadah benar-benar lurus kepada agama yang hanif, yang cenderung pada kebenaran, cenderung kepada kebajikan. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.